Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai apakah kita cut loss atau kita hold. Ya, ini menjadi pertanyaan yang banyak mungkin dipikirkan dari banyak subscriber, banyak juga yang nonton. Nah, sebenarnya baik lagi guys, itu adalah satu hal yang sangat subjektif sekali. Karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Portofolio dia seperti apa, apakah dia sudah take profit atau belum. Jadi pada hari ini kita akan bahas semuanya dengan tuntas. Ya, nanti mungkin semoga saja di akhir video lo bisa tentukan apakah lo mau cut loss atau hold. Oke, jadi ya itu dia pertanyaannya. Cut loss atau hold? Ya, ini menjadi satu pertanyaan yang mungkin sering kali terpikir oleh kita apabila ya market sedang begini, gitu ya. Nah, tinggal jawabannya sebenarnya ya subjektif. Seperti yang gue bilang ya, trading itu sangat subjektif, tergantung dengan trading plan lo. Dan tergantung juga dengan kondisi lo. Apakah lo take profits or no? Gitu. Dan yang mungkin lebih penting lagi, sebelum dari situ adalah apakah lo pakai uang panas atau pakai uang dingin. Ya, gue sudah bilang berkali-kali sebelumnya untuk trading, ya, investing, apapun di markets apapun itu juga, usahakanlah selalu pakai uang dingin, ya. Karena kenapa? Dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, ujung-ujungnya kalau lu uang panas, kemungkinan besar harus di cut loss gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalnya gue ditanya nih ya, bro, kira-kira menurut lu nih, menurut lu markets apa akan recover? Menurut gua ya, sebelum dia close weekly secara konsisten di bawah dari 30.000 ya, alias dia terus membuat lower low terus ya sampai tembus 30.000, ya menurut gua masih quite okay ya, masih bisa recover. Seperti yang gue sudah bahas di video gue yang sebelumnya, buat lo yang belum nonton boleh coba klik worst case scenario dari ya cryptocurrency markets ya. Dimana gue bilang ini seperti bisa di S&P 500 ya, dimana kalau kita lihat itu terjadi tapi dalam kurun waktu yang lebih panjang ya, kurun waktu selama 8 tahun. Nah, ada kemungkinan dia bisa double bottom seperti ini ya, dan kalau kita lihat setelah double bottom dia ya basically dia recover gitu. Nah, kalau bisa seperti itu, dia bisa close di atas dari 30.000 di weekly-nya, ya ada kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, tetapi di waktu bersamaan, ya, nggak berarti kalau dia nahan 30.000 di sini ya, dia bisa nahan 30.000, dia akan langsung recover dalam waktu yang sangat singkat, seminggu gitu. No, ya. Makanya kenapa menurut gua kalau lu pakai uang panas, ya mau nggak mau kemungkinan besar harus cut loss dulu, karena lu harus sabar dalam beberapa bulan ke depan, gitu ya. Ini forecast ya, perkiraan aja. Perkiraannya ya, kemungkinan dia bisa mulai menunjukkan reversal, tanda-tanda reversal, itu di kuartal 1 akhir sampai kuartal 2 awal-awal. Ya, mulai ada pertanda. Nah, kuartal 3 sampai kuartal 4, ada kemungkinan dia mulai naik menuju ke new all time high. Ya, itu kalau 30.000 ke hold ya. Kalau dia tembus ya lebih lama lagi gitu. Makanya kenapa menurut gua apabila lo dalam kondisi uang panas harus dipakai untuk bayar ini bayar itu, ya menurut gua lebih baik coba pertimbangkan untuk cut loss gitu, karena ya untuk recover ke titik tertentu gitu, apalagi sampai ke all time high, butuh waktu yang lama gitu. Dan ya sekali lagi gitu, semoga kalian mulai sadar gitu bahwa jangan dipaksain pakai uang panas. Gue udah bilang ini kesannya kan, mendingan lu masukin ke market itu ratusan ribu daripada ratusan juta, tapi ratusan jutanya harus dipakai besok. Karena ujung-ujungnya kemungkinan besar akan cut loss gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kurang lebih kalau buat yang pakai uang panas, ya pertimbangkanlah untuk cut loss. Karena andaikan sekarang stabil pun ya, itu nggak akan recover dalam waktu yang sangat cepat gitu ya, nggak akan dalam waktu seminggu atau beberapa hari gitu. Jadi kemungkinan besar dia masih punya banyak PR untuk bisa tembus lagi ke posisi yang kemungkinan lu nyangkut gitu ya. Itu buat pertama yang uang panas. Nah, untuk yang uang dingin lebih complicated. Kenapa? Karena gini, tergantung posisi lu. Apakah lu take profits atau enggak? Nah, jadi kita tahu ya gue beberapa kali ngebahas taking profits FTM, taking profits Luna, taking profits Shiba, ya terutama Shiba nih, gue got a lot of hate waktu gue ngomong take profits. Gue mah dibilangnya hater, dibilangnya ngefat, ya. Ya, tapi puji Tuhannya, yang gue rasakan di grup, sudah cukup banyak orang-orang yang take profits di grup gue, ya, yang gue lihat di Telegram. Banyak yang bilang, wah untung gue take profits di Shiba waktu di bahas di DCWT gitu ya. Nah, ya baik lagi gitu.
Nggak pernah ada orang yang jadi jatuh miskin karena take profits. Makanya kenapa gue pribadi selalu taking profits. Detailnya seperti apa, gue nggak mungkin jelaskan semua di sini. Ya, tapi seperti biasa kalian tahu ya, gue biasanya antara campuran RSI dan juga dari Bollinger Band kalau dia sudah tembus. Detailnya bisa cari nanti di video gue yang dulu mengenai taking profits ya. Atau nanti mungkin sama satu ditaruh di bawah. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah take profits, ya lebih tenang gitu. Ya buktinya kayak sekarang walaupun ya kesel nggak? Kesel sih. Gue berharapnya bisa bisa bertahan lah gitu loh, bisa bertahan sampai ke 100.000 mungkin di kuartal 2, kuartal 1 awalnya gue pikir, tetapi ya well tidak seperti itu ya. Dan mungkin awalnya banget yang gue pikir bisa terjadi itu seperti ini kurang lebih ya. Kita lihat contohnya nih ke si Bull Support Band ya. Awalnya itu gue pikir akan seperti di 2017 ya. Karena bisa dibilang cukup mirip gitu ya. Dia breakout dan mungkin akan nanti ada pump, ada rally, terus begitu ada koreksi lagi ke bull support band. Rally, lalu koreksi lagi, rally, koreksi, rally, koreksi, rally, koreksi. Makanya gue pikir oke lah kuartal 2 mungkin bisa sampai 100.000. Tetapi pada faktanya breakdown di sini ya, breakdown di sini jadi well berubah lagi. Itu makanya ya banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Nah, tapi gue sudah take profits. Makanya kalau gue pribadi, apa yang akan gue lakukan? Gue akan hold gitu. Nah, buat yang nggak take profits, nah itu bisa beda lagi urusannya gitu. Karena kenapa? Kalau nggak take profits berarti lu ngerasain full force dari jatuhnya gitu. Berarti lu nggak ada untung sama sekali gitu. Kalau nggak ada untung sama sekali, ya mungkin berbeda kasusnya dengan gue karena gue sudah taking sudah took some profits gitu ya. Jadi kalau for me personally, gue akan hold. Apalagi kalau sampai 30.000 ketahan, gue akan hold gitu. Nah, buat lu yang pengen cut loss, salah satu yang harus pertimbangkan adalah ini. Apakah gue punya plan? Gitu. Apakah gue punya plan? Soalnya kalau nggak punya plan, ujung-ujungnya terjadi apa? Lu malah hanya akan FOMO lagi. Nah, kenapa bisa FOMO? Gue akan jelaskan sebentar lagi. Jadi skenario nya gini ya, lu pakai uang dingin, ya. Ini uang lu nggak perlu dalam waktu dekat. Tapi lu pengen cut loss. Pertanyaan gue satu, lu mau cut loss dan mau akumulasi lagi atau tidak? Kalau lu mau just quit aja cryptocurrency, ya udah cut loss aja silahkan gitu ya. Tapi kalau buat lu yang oh enggak, gue cut loss pengen beli lebih rendah. Nah, gue tanya, mau beli lebih rendahnya di mana? Pastikan dulu punya plan. Ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah bisa aja lu beli di sini di 30 ribuan sampai 28 ribu. Lu mungkin akumulasi dari situ. Itu salah satu caranya. Atau lu berpikir lebih bearish lagi. Oh, enggak bro, kemungkinan ini gue cukup yakin ini masuk crypto winter. Crypto winter berarti akan ke MA200. Oke, kalau gitu berarti lu mungkin bisa average di dua tempat ya. Bisa di daerah 30 ribuan just in case dia naik di situ. Dan bisa juga lu persiapkan dana lagi apabila sampai ke MA200. Gitu. Nah, ini kenapa menjadi sangat penting dan krusial. Karena gini, terlalu sering gue lihat di market seorang seperti ini. Udahlah, gue cut loss dulu, nanti gue beli lagi saat dia sudah lebih rendah. Tapi lucunya waktu sudah dikasih rendah, oh enggak. Ini bisa lebih rendah lagi, bisa lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Tapi dia nggak pasang-pasang, ya. Itu skenario pertama. Jadi ujung-ujungnya, dia malah nggak pasang sama sekali, gitu. Dan dia baru kepikiran lagi atau jangan dia lupa, baru ingetnya waktu udah nge-pump lagi. Nah, otomatis apa? Ya ujung-ujungnya cut loss-nya nggak guna, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang seperti ini nih. Atau lebih tepatnya skenario seperti ini. Dia sudah turun nih. Dia sudah turun, tapi tiba-tiba seperti mau reversal gitu. Seperti di sinilah gitu kesannya ya. Ini seperti dia udah kayak mau breakdown nih, udah tembus. Tapi tiba-tiba ada pump lagi. Nah, mereka udah cut loss di sini nih. Pas naik, waduh, gue nggak mau ketinggalan pesawat nih. Oh, gue nggak mau ketinggalan kapal. Ujung-ujungnya apa? Beli di resisten. Karena apa? FOMO. Ya, dan nggak punya apa? Nggak punya plan. Nah, jadi pastikan kalian punya plan. Kalau kalian pakai uang dingin dan ada rencana untuk apalagi bisa dibilang masuk lagi ke markets, lo harus pertimbangkan di mana lo mau pasangnya. Jangan sampai tanpa plan. Karena kalau tanpa plan, ya ujung-ujungnya seperti ini. Udah gue beli aja nanti lebih rendah. Lebih rendahnya di mana? Lo harus pertimbangkan dulu di mana? Di 30 ribuan kah? Di MA 200 kah? Atau seperti apa? Gitu. Dan ya tentunya kalau sampai jadi FOMO seperti ini, cut loss di sini, beli lagi di sini. Artinya apa? Malah makin dalam si minusnya. Gitu. Jadi ingat, kalau lu sudah komit mau cut loss,
pastikanlah ikuti trading plan. Ya, jangan sampai kayaknya udah ngepam, udahlah beli lagi, tiba-tiba boom jatuh lagi di sini. Dan jangan salah, banyak sekali gue yakin trader-trader yang dengan futures full leverage itu hancur di sini. Ya, karena kemarin seperti sudah ada mulai recovery, wah banyak yang overconfident dan akhirnya dihajar oleh siapa? Oleh bandar. Gitu. Jadi pastikanlah kalian harus punya plan andaikan mau cut loss. Kalau lu pusing ujung-ujungnya, lebih baik just hold. Just hold. Ya, karena kenapa? 30.000 pun nggak terlalu jauh menurut gua. Itu ya, mungkin kalau lu mau pertimbangkan cut loss, mungkin lebih baik di sini sebelum di sini, ya. Ya, tapi baik lagi, semua di tangan lu, karena lu yang tahu persisnya seperti apa. Tapi yang gue ingin tekankan adalah harus punya plan. Kalau nggak punya plan, ujung-ujungnya FOMO, ya. Dan gini, andaikan lu cut loss, lu pengen cut loss karena lu panik, lebih baik lu stop dulu, berhenti dulu gitu ya, jangan lihat chart dulu, tunggu, nggak perlu seminggu, lu mungkin boleh sehari, 2 hari lu pikirin baik-baik, lu panik nggak? Kalau lu panik, jangan ambil keputusan, tunggu sampai logika lu main. Kalau yang udah main perasaan, ujung-ujungnya nggak akan bener, ya. Dan itu adalah salah satu cara paling gampang untuk kehilangan duit di markets. Panik dan membuat keputusan. Kenapa gue bisa tahu? Gue udah pernah rasain, ya. Gue udah pernah rasain dan itu nggak enak banget. Dan faktanya yang paling ngakaknya adalah apa? Saat lu panik seperti itu, seringnya kerasanya justru market malah kebalikan dari yang kita inginkan. Misalnya orang, wah cut loss di sini, taunya malah naik panik, beli, malah jatuh lagi. Gitu. Nah, makanya kenapa? Andaikan lu panik sekarang, tenang dulu. Jangan dipaksain lihat charts dulu, ya. Santai dulu, mungkin lu boleh jalan-jalan dulu, boleh nonton film dulu, hindari dulu lihat charts. Kalau udah tenang, lu pikirin baik-baik lagi. Kalau lu tetap mau cut loss. Dan stick with your plan, ya. Kalau sampai nggak kena, ya sudah, berarti bukan rezeki lu. Tunggu lagi sampai terjadi struktur higher high, higher low. Baru lu pelan-pelan bangun lagi portofolio lu. Tapi kalau kena, ya udah itu rezeki lu. Jadi gitu, kadang-kadang trading itu lo harus berpikirnya seperti itu, simple. Kalau kena buy limit gue, rezeki gue. Kalau nggak kena, ya udah bukan rezeki gue. Gitu. Karena gini, jangan sampai lo menginginkan profit yang orang lain dapatkan. Gitu. Karena seringnya kalau kita udah mengejar seperti itu dengan mentalitas, oh dia aja bisa, gue juga harus bisa profit segitu. Ujung-ujungnya apa? Malah seringkali hancur. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan gue ngerti dalam kondisi market seperti ini pasti banyak yang merasakan pain gitu ya, sakit gitu, walaupun mungkin dengan uang dingin, tapi tetap uang dingin pun ya uang gitu kan. Lu ngelihat portofolio lu turun terus secara evaluasi pasti mual gitu. Nah makanya kenapa ini dijadikan pelajaran lagi buat lu yang nggak take profits kemarin-kemarin gitu ya. Walaupun gue ya tetap aja portofolio gue memerah gitu ya. Ada yang bilang, wah bang merah kan lu, ya merah lah, merah. Tapi jangan lupa gue sudah take some profits, jadi gue nggak terlalu stres gitu. Nah kalau lu semuanya profit lu nggak pernah lu ambil sama sekali, ya pasti stresnya lebih daripada orang yang sudah taking profit seperti gue gitu ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan apa, take some profits ya. Buat lo yang nggak tahu caranya gimana, bisa lihat di video gue nanti. Dan kalau kalian mau cut loss, pastikan kalian punya plan ya. Jadi itu dua hal yang sangat penting harus kalian ingat setelah selesai nonton video ini ya. Dan satu lagi, kalau lo stres, jangan dulu lihat charts. Diam dulu, jangan ambil keputusan apapun. Jangan beli, jangan jual. Tunggu dulu, tenangin dulu hati ya, baru lu pikirin baik-baik lagi plan lu seperti apa. Oke, jadi seperti yang kita lihat ya, kesimpulannya tentunya sangat tergantung dengan kondisi lu. Apakah lu sudah take profit atau belum? Karena tentunya akan sangat berbeda. Jadi gini, gue sudah sering bilang waktu di video pembahasan TP gue, waktu gue bahas Shiba, itu bahkan waktu Shiba gue got a lot of hit ya ngomong untuk TP. Dan gue cukup senangnya apa? Di grup gue sudah cukup banyak yang take profit waktu Shiba lagi di top. Ya, dan sekarang mungkin mereka happy ya sudah TP. Dan gue harap lo juga sudah melakukan itu ke aset-aset yang lo punya juga yang lainnya tentunya ya. Jadi ya sangat tergantung dari situ juga. Dan kedua, dingin atau enggak duit lo? Kalau duit lo dingin, ya kalau gue pribadi sih gitu ya, gue hold. Apalagi gue sudah ada take profits di lumayan pucuk beberapa gitu ya. Jadi ya baik lagi, sangat tergantung dengan kondisi portofolio lo gitu. Dan kalau uang panas ya otomatis ya mau tidak mau cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan gue harap di video ini kalian bisa sangat terbantu mengenai pengambilan keputusan ini ya.
Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, ya. Dan buat kalian juga yang mungkin masih bingung cara baca chart, cara baca candles, cara TP dan lain-lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi, ya. Dan juga buat lo yang ingin bikin akun di Huobi atau Bybit, di bawah ada link referral kita, ya. Dan tentunya dengan menggunakan link referral kita, kalian membantu Crypto Indonesia in general, ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.